Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita belajar mapel fikih kelas 4 semester 1 tentang mandi wajib setelah haid. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar tentang mandi wajib setelah haid, kita belajar dulu apa ya pengertian dari haid itu. Pengertian dari haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Dan pada umumnya masa haid perempuan ini adalah 6 atau 7 hari. Sekarang kita belajar apa ya pengertian mandi wajib setelah haid itu. Mandi wajib atau mandi junub atau al-ghusl adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Nah, mandi wajib atau mandi besar ini bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Salah satu contoh dari hadas besar adalah perempuan yang sedang haid. Apa ya hukum mandi setelah haid itu? Baik, kita belajar bersama-sama tentang hukum mandi setelah haid. Hukum mandi setelah haid adalah wajib bagi perempuan yang telah selesai masa haidnya. Segeralah ia mandi wajib atau mandi besar. Hukum mandi besar setelah haid ini diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis tersebut artinya, bersabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubais, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid itu hendaklah engkau mandi dan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi perempuan yang sedang haid, ada hal-hal yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan. Apa saja ya hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan bagi perempuan haid itu? Mari kita pelajari satu persatu. Bagi perempuan yang sedang haid, ada hal-hal yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan. Apa saja ya hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan bagi perempuan haid itu? Mari kita pelajari satu persatu. Hal yang dilarang bagi perempuan haid yang pertama adalah perempuan haid dilarang sholat. Nah, perempuan haid ini dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah lainnya. Yang kedua, hal yang dilarang bagi perempuan haid adalah perempuan haid dilarang berpuasa. Perempuan haid ini dilarang mengerjakan puasa, baik puasa wajib, yaitu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Nah, untuk puasa yang wajib ini, perempuan yang sedang haid nanti diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Larangan bagi perempuan haid yang ketiga adalah perempuan haid dilarang untuk bertawaf. Nah, perempuan haid ini dilarang melakukan tawaf. Tawaf itu apa anak-anak? Tawaf adalah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika mereka melakukan haji dan umroh. Yang keempat, larangan bagi perempuan yang sedang haid adalah perempuan yang sedang haid dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Surah Al-Waqiah ayat 79, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, perempuan yang haid ini dilarang menyentuh mushaf dan tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Tadi kita sudah belajar tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi perempuan haid. Sekarang kita belajar apa saja ya hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid itu. Mari kita belajar satu persatu hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid.
Yang pertama, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid adalah perempuan haid diperbolehkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir ini tidak ada larangan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir kepada Allah baik pada pagi hari maupun sore hari dimanapun kita berada. Yang kedua, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid adalah perempuan haid diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah. Perempuan haid ini diperbolehkan melakukan ihram dan wukuf di padang Arafah dan seluruh ibadah haji dan umroh, kecuali tawaf di Baitullah di Ka'bah. Tidak halal bagi wanita haid kecuali setelah suci dan mandi untuk melaksanakan tawaf. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kerjakanlah apa yang dikerjakan orang berhaji, namun engkau jangan tawaf di Baitullah hingga engkau suci. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid yang nomor 3 adalah perempuan haid diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan haid ini diperbolehkan berdoa kepada Allah dengan membaca doa apa saja, seperti yaitu mendoakan kedua orang tua, berdoa sebelum dan sesudah tidur, sebelum dan sesudah makan dan minum, dan sebelum dan sesudah masuk kamar mandi, dan berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan doa yang lain-lainnya. Nomor 4, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid adalah perempuan yang sedang haid diperbolehkan belajar ilmu agama. Nah, perempuan haid ini diperbolehkan belajar agama yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran, seperti belajar buku fikih, akidah akhlak, dan lain sebagainya. Karena buku-buku itu bukan termasuk mushaf atau Al-Quran, maka boleh dibuka dan dibawa untuk dipelajari. Hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid yang nomor 5 adalah tentang haid. Diperbolehkan ceramah atau membaca Al-Quran. Perempuan haid ini diperbolehkan mengikuti dan mendengarkan ceramah yang disampaikan para dai, ustadz dan ustadzah, sekalipun terdapat ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan. Kita juga akan belajar tentang bagaimana ya tata cara mandi wajib setelah haid itu. Bagaimana ya tata cara mandi wajib setelah haid itu? Yang pertama kita belajar tentang rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan pada waktu kita melakukan mandi wajib. Apa saja ya yang termasuk hukum mandi wajib itu? Yang pertama adalah niat. Niat ini kalau kita sedang mandi wajib haid, niatnya adalah nawaitul husla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardhol lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata. Dan yang ketiga adalah mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Tata cara mandi wajib setelah haid yang kita pelajari yaitu nomor 2 adalah tentang sunnah mandi wajib. Selain rukun mandi wajib yang harus dipenuhi ketika kita mandi wajib, ada beberapa perbuatan yang disunahkan untuk dilakukan. Apa saja ya? Di antaranya sunnah mandi wajib adalah yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang kedua adalah membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Yang ketiga adalah memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Yang keempat, mendahulukan penjalur tubuh sebelum organ-organ tubuh yang lainnya. Kiranya hanya ini materi yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.